Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini semua? Baik-baik gitu? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, agar proses layanan kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Jadi, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan kita kali ini. Ya, nah, dalam kegiatan kali ini bertujuan untuk yang pertama itu peserta didik atau konsili mampu memahami pengertian nilai sosial dan keimanan. Nah, yang kedua itu peserta didik atau konsili mampu memahami perannya di masyarakat. Bagaimana tadi tentang tujuan ini? Apakah sudah paham? Paham, Sudah, Pak. Pak. Nah, jadi untuk lebih lanjut lagi perlu juga kalian tahu bahwa kalian harus mengikuti aturan yang akan saya sampaikan, seperti mengaktifkan kamera, mendengarkan dengan seksama, dan tidak ada yang boleh ribut ya. Ya, kegiatan kali ini berlangsung sekitar 30 menit. Jadi saya harap untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin disampaikan, kalian harus berpartisipasi secara aktif. Ya, apakah kalian setuju dan siap? Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Di. Siap, Pak. Jadi, sebelum kita lebih lanjut lagi, bahwa berinteraksi dengan masyarakat dengan menggunakan nilai sosial yang berlaku di masyarakat itu memiliki banyak sekali manfaat, baik manfaat positif baik itu untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, selain itu kita juga perlu memahami nilai keimanan yang berlaku di masyarakat agar kita tidak terjebak di dalam jalan yang salah. Ya. Jadi, sekarang apakah kalian sudah siap untuk membahas materinya lebih lanjut lagi? Ya. Siap, Pak. Ya, saya akan beri waktu sekitar 30 detik agar kalian semua bisa mempersiapkan diri ya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan PowerPoint mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu nilai sosial dan keimanan. Apakah sudah kelihatan? Ya, Pak. Ya. Baiklah. Jadi yang pertama itu kita nilai sosial dan keimanan ya. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas pengertian nilai sosial ya. Pada dasarnya nilai sosial adalah suatu perilaku atau tindakan individu yang dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat. Dalam buku sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat tahun 2006 karya Bagja Waluya, nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti memiliki daya guna fungsional bagi kehidupan bersama. Ya. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, banyak tokoh-tokoh sosiologi yang mengartikan nilai sosial. Kimball Young berpendapat bahwa nilai sosial adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari apa yang baik dan benar, serta apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Ya, selanjutnya itu karakteristik nilai sosial. Nilai sosial merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Karena setiap masyarakat yang bersangkutan harus melestarikan dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adapun beberapa karakteristik dalam nilai sosial yaitu nilai sosial diperoleh melalui proses interaksi, bukan perilaku warisan biologis yang dibawa sejak lahir.
Yang kedua itu ditransformasikan atau diwariskan lewat proses belajar yang dibarengi sosialisasi, akulturasi, dan difusi. Nah, yang ketiga itu nilai sosial berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan sosial. Selanjutnya itu yang keempat, setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang berbeda. Yang kelima itu masing-masing nilai sosial yang ada di masyarakat memiliki efek atau dampak yang berbeda-beda. Dan selanjutnya yang terakhir itu mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang fungsi nilai sosial. Ada beberapa fungsi nilai sosial di masyarakat, yaitu yang pertama dalam menyumbangkan perangkat norma sosial yang dapat menetapkan kedudukan seseorang pada kelompok masyarakat. Nah, yang kedua, dapat mengarahkan anggota masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku, karena masyarakat selalu dapat melihat cara bertindak dan bertingkah laku yang terbaik. Nah, yang ketiga, nilai sosial merupakan penentuan akhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Nah, yang keempat itu sebagai solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. Ya, yang kelima itu sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia. Ya. Selanjutnya itu macam-macam nilai sosial. Nilai sosial terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama nilai material. Nilai material adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Contoh, orang yang memenuhi kebutuhan fisiknya dengan makan, maka akan berusaha untuk membeli makan. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital adalah suatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya, seseorang yang bekerja dengan komputer, maka komputer akan memudahkan seseorang dalam bekerja. Ya, selanjutnya itu yang ketiga, nilai rohani. Nilai rohani adalah nilai yang berguna dalam memenuhi kebutuhan rohani manusia yang bersifat universal. Nah, selanjutnya itu yang kita akan membahas tentang keimanan. Nah, iman merupakan kepercayaan atau yang berkenan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Ada beberapa pengertian mengenai iman. Nah, salah satunya menurut istilah, yaitu iman menurut istilah dalam buku ensiklopedia Iman tahun 2006 karya Syekh Abdul Majid Az-Zandani. Definisi iman menurut istilah syara adalah iman terkadang diartikan sebagai tasdik atau mempercayai seperti makna linguistiknya. Ya, dikutip dari muslim.org.id, secara istilah iman didefinisikan beragam, seperti menurut Imam Malik Asy-Syafi'i, Ahmad Al-Auzai, Ishaq bin Rahawai, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Nah, para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Nah, yang kedua itu banyak di antara ulama mazhab Hanafi yang mengikuti definisi sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tahawi. Ya, iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Yang ketiga itu ada pula yang mengatakan bahwa pengakuan dengan lisan adalah rukun tambahan saja dan bukan rukun asli. Adapun yang keempat itu sekte Al-Karramiyah mengatakan bahwa iman itu hanya pengakuan dengan lisan saja. Selanjutnya yang terakhir itu Jam bin Safwan dan Abdul Hasan As-Salihi berpendapat bahwa iman itu cukup dengan pengetahuan yang ada di dalam hati. Nah, ya, setelah mendengar penjelasan dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan ada, saya persilakan. Ya, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan tadi? Ya, Pak. Oh ya, baiklah.
Saya rasa kalian sudah paham, Di. Jadi itulah penjelasan mengenai nilai sosial dan keimanan. Ya, saya harap kalian bisa memahami tentang nilai sosial ini dan keimanan agar kalian dapat memenuhi tujuan-tujuan tadi yang saya sampaikan. Ya, saya juga sangat berterima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan kita kali ini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mengenai nilai-nilai sosial dan keimanan yang berlaku di masyarakat, bahwa kedua hal tersebut sangat penting untuk kita pahami, meskipun hal tersebut terlihat sebagai hal yang biasa saja. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri kegiatan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.